Ya. Oke, jadi kita akan mulai belajarnya. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin jika saya ada salah ke kalian, teman-teman angkatan 2022. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Oke, jadi pada malam hari ini tidak akan lama-lama, hanya cukup 30 menit dan mungkin 40 menit kalau ada tanya jawab. Dan materi ini hanya sebuah review singkat berupa ringkasan dan tidak ada dan lainnya. Oke, mungkin bisa saya share screen. Oke, jadi di sini ini berupa review singkat saja, nggak sampai hanya 23 slide. Nanti di setiap PPT akan ada pembahasan dari setiap slide, nanti akan ada pembahasan dari soal-soal tahun lalu yang saya selipin. Oke, ini bisa dimulai. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pertama, kita akan membahas apa itu geologi sejarah. Teman-teman di sini bisa melihat ada geologi time scale. Mungkin semuanya pernah lihat ada geologi time scale. Dan di sini kita bisa melihat di sini ada eon. Eon itu kalau bahasa Indonesianya adalah eon tanpa. Tanpa ya. Tulis ini and oke. Bentar. Oke. Eon itu kalau bahasa Indonesia adalah kurun, nama kurun. Sedangkan era itu adalah zaman dan periode itu adalah periode. Jadi kita di sini akan lebih membahas kepada eon dan kurun. Ya, kurun dan zaman. Era. Oke. Pertama di sini kita melihat di sini banyak sekali pembagian-pembagian zaman dan kita akan membahas sampai zaman Mesozoik. Batasnya sampai di sini. Dari awal Hadean, dari kurun Hadean, Prekambrian hingga ke Mesozoik terakhir di periode Kretaseus. Oke. Pertama, logikanya saja. Mengapa kita perlu membagi waktu seperti ini, waktu geologi? Di sini yang mana di sini adalah dimulai dari yang seperti yang kita ketahui di sini adalah pembentukan bumi, kemudian diakhiri dengan di sini kalau kita tahu di sini adalah punahnya dinosaurus. Oke. Pertama, mengapa kita perlu membagi seperti ini? Karena di sini setiap pembagian itu dia akan memiliki ceritanya masing-masing. Nah, dasar pembagian seperti ini, pembagian waktu ini didasarkan oleh dasar pembagiannya adalah berdasarkan kepunahan atau kemunculan makhluk hidup. Oke. Kemudian faktor lain membagi waktu seperti ini adalah event yang pernah terjadi di bumi, event-event geologi atau event global. Oke. Oke. Lantas sekarang kita akan belajar tentang geologi sejarah. Kita pernah mendengar kata-kata geologi sejarah dan juga sejarah geologi. Lantas apa perbedaan geologi sejarah dengan sejarah geologi? Oke. Perbedaannya cukup gampang di sini, tidak perlu kata-kata yang belibet. Perbedaannya adalah di sini skala. Kalau geologi sejarah, skalanya besar. Dia meliputi eh, regional yang cukup besar. Sedangkan sejarah geologi skalanya kecil. Dia hanya meliputi geologi regional yang cukup kecil seperti suatu coupling KL kalian atau sejarah geologi dari suatu formasi batuan. Sedangkan kalau geologi sejarah dia melingkupi sejarah geologi yang cukup besar yaitu sejarah geologi secara global. Oke. Cukup, cukup dapat dimengerti ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini dalam mempelajari sejarah geologi sejarah kita harus mengenal konsep yang paling utama, yaitu konsep ruang dan waktu. Oke, lantas apa konsep ruang dan waktu? Jika saya contohkan ada sebuah
kolom stratigrafi di sini. Ini ada kolom stratigrafi, kan di sini ada sebuah perlapisan. Oke, sini. Oke. Ruang dan waktu digambarkan dari kolom stratigrafi ini. Yang mana ruang ruang itu meliputi apa yang ada di dalam kolom ini. Ini konsep ruang. Sedangkan konsep waktu, perubahan apa yang pernah terjadi pada kolom ini. Ini disebut sebagai konsep waktu. Oke. Dari konsep ruang, kita bisa menceritakan apa saja yang pernah terjadi selama sejarah geologi itu berlangsung, sejarah itu berlangsung. Sedangkan waktu, kita bisa melihat perubahan-perubahan apa yang pernah terjadi seiring waktu berjalan pada sejarah tersebut. Itu adalah konsep ruang dan waktu. Oke, dapat dimengerti teman-teman? Gampang ya, tidak tidak perlu mikir yang jauh-jauh tentang konsep ruang dan waktu. Nah, dalam dalam memper apa namanya sempurna pemahaman kita tentang sejarah geologi, konsep ruang dan waktu, nanti kita akan memerlukan hukum-hukum geologi untuk memahaminya. Yang pertama ada hukum, contohnya hukum uniformitarianism. Ini standar apa yang pernah terjadi di masa lalu adalah apa yang pernah terjadi di masa sekarang. Jadi contohnya, misalkan kita punya batu pasir tufan, berarti di masa lalu itu pernah terjadi periode vulkanik atau erupsi vulkanik. Jadi ini kata-kata ini uniformitarianism ini relate dengan slogan the key is the present is the key to the past ya. The past is the key to the present. Oke. Okay. Kemudian hukum lainnya seperti hukum lateral succession, kemudian hukum apa lagi? Horizontality. Ya, horizontality. Horizontality itu adalah semuanya apa namanya? Semua sedimen itu akan terendapkan secara secara stack up seperti kue lapis seperti ini. Kemudian oke, faunal succession. Oke, faunal succession. Faunal succession itu setiap proses ini akan memiliki kandungan fosil-fosil atau biota-biota yang penciri dari perlapisan tersebut, penciri umur. Oke, nanti ini bisa teman-teman baca sendiri, ada sekitar 8 atau 9 hukum atau 7 hukum yang perlu teman-teman pahami. Jadi ini pembahasannya saja. Oke. Lantas, kita tadi sudah membahas geologi sejarah, yang mana pembagian waktu ini disebabkan oleh kepunahan atau kemunculan makhluk hidup. Lantas, apa sih yang menyebabkan kepunahan? Oke, kepunahan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pasti adalah faktor yang berkaitan dengan event global. Contoh-contoh event global apa saja? Faktor utama event global yang menyebabkan kepunahan diantaranya adalah perubahan iklim. Perubahan iklim itu menjadi faktor kepunahan yang paling utama sampai hingga saat ini perubahan iklim. Jadi ketika nanti ada puncak iklim panas, global warming, kita akan punah manusia. Mungkin itu saat terjadinya kiamat nanti. Oke, kemudian adanya yang paling sering diceritakan itu adalah meteor. Itu faktor dari luar. Kemudian ada lagi mungkin apa perubahan iklim, oke, perubahan kondisi lingkungan dan sebagainya. Jadi sebenarnya faktor utama itu ada dua ini yang paling utama. Yang lain itu sisanya itu adalah faktor-faktor tambahan. Jadi penyebab utama itu kepunahan kebanyakan dari perubahan iklim dan meteor. Oke, cukup jelas ya sampai sini? Oke, mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Kita akan beralih tentang bagaimana sejarah pembentukan bumi. Singkat saja, bumi awalnya terbentuk oleh Big Bang. Ini adalah teori nebulanisme. Saya lupa namanya, tapi intinya yang paling banyak dipakai itu adalah teori Big Bang di sini. Yang mana Big Bang itu adalah sebuah ledakan bintang yang sangat besar. Akibat dari teori Big Bang, partikel
partikel akan tersebar ke seluruh alam semesta, ke seluruh universe. Partikel akan tersebar, partikel tersebut akan membentuk suatu suatu rotasi, rotasi seperti ini, akan membentuk rotasi-rotasi partikel abu seperti ini. Nah, dari abu ini lama-lama dia akan membentuk suatu inti inti bintang, inti bintang baru. Nah, inti bintang ini banyak sekali, contohnya salah satunya adalah matahari dan bintang-bintang lainnya yang ada di alam semesta ini. Oke, dari partikel-partikel yang masih tersebar di sekitar inti bintang, nantinya partikel ini akan membentuk inti-inti planet baru. Jadi dia akan saling bertumbukan dan membentuk inti-inti planet baru. Inti planet baru seperti ini yang ada di sekitarnya. Ada kan? Ada. Oke, nah nanti kita akan beralih ke sini. Ketika inti planet baru akan terbentuk sini. Nah, awalnya akan terbentuk proses akresi. Ini adalah akresi. Akresi terbentuk di mana partikel-partikel yang mulai apa namanya? Mulai membentuk inti planet, dia akan berotasi di sekitar intinya. Dari biasanya orang dulu menyebutnya sebagai protoplanet. Partikel-partikel tersebut akan mengitari intinya hingga satu saat partikel-partikel ini akan mulai menuju ke tengah, membentuk sebuah inti yang sejati. Jadi partikel-partikel ini nanti akan mulai menuju ke tengah. Ini disebut sebagai proses kontraksi. Oke, proses kontraksi. Oke. Jadi nanti partikel-partikel ini akan mulai muncul ke tengah, yang mana akresi tadi adalah berputarnya inti, hingga kontraksi adalah apa namanya? Mulainya terbentuk suatu inti yang sejati. Nah, inti yang sejati ini nanti dia akan terisi oleh mineral-mineral berat, sedangkan mineral-mineral ringan akan terlempar keluar. Ini yang disebut sebagai diferensiasi. Oke. Nanti lama-lama akan membentuk suatu planet yang sejati seperti ini. Nah, faktor yang ini, yang ada pada gambar ini adalah faktor tambahan. Jadi ini tidak terlalu kita bahas. Yang kita bahas itu adalah intinya adalah akresi. Akresi itu adalah perputaran perputaran partikel. Kontraksi adalah gaya tarik menuju ke tengah. Sedangkan diferensiasi adalah apa namanya? Pemisahan. Pemisahan. Ketika pemisahan mineral yang berat, dia akan ke tengah. Sedangkan yang ringan, dia akan ke tepi. Hingga nanti dia akan membentuk suatu planet sejati. Dan next. Oke. Lanjut ketika planet sudah terbentuk, di sini kita akan masuk ke zaman Prekambrian, yang mana orang orang awam akan menyebutnya sebagai zaman azali. Zaman azali adalah suatu suatu kata yang menjelaskan bahwa zaman di mana Tuhan belum menciptakan manusia. Manusia belum ada. Oke. Di sini Prekambrian, para geologis membagi Prekambrian menjadi tiga buah kurun. Yang pertama adalah Hadean. Hadean ini di mana kata kuncinya adalah hot earth, artinya bumi yang sangat panas. Jadi akibat proses akresi, kemudian ada kontraksi, diferensiasi, akan terbentuk planet, planet baru. Yang mana planet ini dia akan bersifat cukup panas. Oke. Akibat dari panas yang masih berputar di inti planet, panas ini nantinya akan membentuk suatu arus konveksi. Nah, arus konveksi ini dia akan menjadi awal mula dari teori plate tectonic. Oke, intinya sampai situ, Hadean. Kemudian kita beralih ke Arkean, yang mana
Arkean ini adalah proses di mana terbentuknya atmosfer. Proses terbentuk atmosfer diawali dari hujan meteor. Hujan meteor ini dia akan membawa material es, yang mana material es akan menyebabkan hujan di seluruh bumi. Ketika hujan terjadi, otomatis suatu akan terbentuk suatu gumpalan awan yang menutupi seluruh bumi. Mungkin kalau tanda-tanda kiamat adalah dukun, awan gelap. Nah, mungkin ini adalah analoginya seperti ini. Awan gelap ini akan menutup seluruh bumi hingga suatu saat akan terjadi pendinginan. Oke, pendinginan. Nah, bumi akan mulai mendingin. Nah, pada saat mulai mendingin, seluruh batuan yang ada di bumi akan mengalami proses outgassing. Outgassing itu artinya adalah pelepasan pelepasan kandungan gas dari batuan, yang salah satunya adalah kandungan gas oksigen. Nah, lama-kelamaan oksigen akan terlepas, akan mulai membentuk ozon, lapisan ozon, dan atmosfer lain, O3. Oke, kemudian kita akan beralih ke kurun Proterozoik, yang mana kurun Proterozoik ini dimulai dengan adanya suatu organisme sel tunggal yang disebut sebagai bakteria aerobik, atau kita sebut saja sebagai sejenis fitoplankton, fitobakteria. Yang mana fitobakteria ini nantinya akan melakukan fotosintesis, sintesis sehingga fotosintesis akan menghasilkan oksigen yang melimpah di seluruh bumi. Hingga nanti dari sinilah mulainya munculnya oksigen di bumi. Jadi kita terkadang bertanya-tanya dari mana oksigen datang. Jadi ada tiga fase. Yang pertama adalah, mohon maaf ini, yang pertama adalah eh, hujan meteor. Ini yang pertama. Kemudian ada proses outgassing. Yang ketiga adalah proses fotosintesis. Ini adalah fase-fase di mana oksigen mulai ada di bumi. Kemudian pada pada kurun Proterozoik ini akan muncul suatu event di mana bumi ini sangat dingin karena banyaknya oksigen tadi. Intinya gara-gara banyak oksigen, tingkat presipitasi akan melimpah dan bumi ini akan mulai mulai yang awalnya dia panas, dia akan mulai mendingin. Nah, pendinginan ini akan terjadi di seluruh dunia. Ini dinamakan sebagai snowball Earth. Snowball Earth ini adalah intinya bumi keriset dulu sebelum terbentuknya kehidupan di muka bumi ini, snowball Earth. Jadi intinya seperti itu. Di Proterozoik ada munculnya bakteri aerobik dan snowball Earth. Sampai sini dapat dipahami? Oke, mungkin bisa kita lanjutkan. Oke, kita akan masuk ke kurun Paleozoikum, yang mana akibat proses plate tektonik yang terjadi sebelumnya, di sini di sini gara-gara plate tektonik, lempengan-lempengan benua akan mulai terbentuk. Dia akan menghasilkan lempeng-lempengan benua atau samudra akibat proses plate tektonik. Oke, oke, kita akan beralih ke secara penjelasan secara biologinya. Yang mana ini sudah cukup, nggak usah apa banyak. Yang penting intinya plate tektonik membentuk lempeng gunung dan samudra di Paleozoikum, di pada saat di saat Kambrian. Kemudian pada saat Kambrian ini, akibat munculnya fotosintesis tadi, otomatis bakteri akan berevolusi. Evolusi dari bakteri ini dikenal sebagai Cambrian explosion, yang mana Cambrian explosion ini akan menghasilkan banyaknya famili dari organisme hidup. Oke, intinya itu saja, Cambrian explosion, banyaknya famili dari organisme hidup. Di sini akan mulai dijumpai banyaknya bakteri-bakteri.
bakteri-bakteri yang organisme bersel tunggal, hingga hingga adanya hewan-hewan seperti lintah, maaf, bukan lintah, tapi apa, kelabang purba, kemudian adanya skorpion apa? Ya, adanya skorpion, kalajengking purba dan sebagainya. Jadi dimulai dari organisme yang paling sederhana, dari bakteri hingga ke organisme seperti insekta. Akan tetapi pada akhir Kambrian terjadi kepunahan massal, yang mana kepunahan massal ini menghapus 52% dari semua famili yang sudah terlahir. Akibat dari kepunahan massal ini adalah radiasi matahari. Nah, radiasi matahari ini nanti akan kita bahas di slide terakhir. Ini akan berkaitan dengan siklus Milankovitch. Oke. Sampai sini dapat dipahami. Intinya Cambrian adalah kata kuncinya Cambrian explosion, kemudian kepunahan massal dan plate tektonik. Cukup di situ, kemudian kita pergi ke Ordovician. Yang mana Ordovician ini organisme mulai bermigrasi. Oke. Ketika Ordovician, konfigurasi benua mulai seperti ini. Yang mana awalnya tadi ini benuanya yang di selatan itu cukup besar, di sini dia sudah mulai terpisah-pisah. Sehingga akibat terpisahnya benua ini akan muncul daratan-daratan baru. Yang mana di sini awalnya laut, hingga pada saat Ordovician di sini mulai terbentuk dataran baru. Akibatnya kita gambarkan di sini, contohnya di sini ada suatu suatu dasar lautan, di sini ada tumbuh-tumbuhan purba, ada tumbuhan purba lautan seperti rumput laut atau algae dan sebagainya. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, sepanjangnya ada tumbuhan purba yang awalnya yang awalnya muka air laut segini, pada Ordovician akibat penurunan muka air laut akan turun hingga seperti ini akibat terbentuk dataran baru. Ini air laut yang baru, ini yang lama, ini yang baru. Sehingga tumbuhan yang berada di sini, bagian sini, mau tidak mau dia harus beradaptasi, adaptasi dengan lingkungan baru, yaitu lingkungan daratan. Sehingga migrasi organisme yang pertama kali terjadi adalah terjadi pada organisme tumbuhan. Jadi di sini mulai terjadi migrasi organisme. Oke, yang mana migrasi organisme ini akan mulai memicu perkembangan pada organisme tumbuhan. Yang mana organisme tumbuhan ini yang awalnya tumbuhan laut akan menjadi tumbuhan daratan. Oke, semuanya terjadi pada skala yang kecil dulu. Jadi yang awalnya tumbuhan laut berupa algae, dia mulai berevolusi menjadi tumbuhan daratan. Dia akan berevolusi yang pertama kali menjadi itu, dia akan menjadi organisme yang paling sederhana, tumbuhan yang paling sederhana, yaitu adalah lumut atau rumput-rumputan. Tidak langsung ke pohon, tapi yang paling simpel dulu itu lumut atau sejenis lumut atau rumput-rumputan. Oke, bisa kita next, lanjut saja. Oke, ini. Oke, beralih ke sini ke Silurian, yang mana akibat proses evolusi dari tumbuhan tadi, di sini kita mulai menemukan munculnya tumbuhan daratan. Tumbuhan daratan tadi dia akan mulai berevolusi, akan terjadi evolusi lanjut seperti tumbuhan tingkat rendah, mungkin seperti pohon-pohon kecil dan sebagainya. Dan di laut akan terbentuk evolusi lagi, yang mana dari awalnya algae dia akan menjadi koral. Koral ini adalah evolusi dari algae tadi. Koral-koral seperti Anthozoa, kemudian adanya apa namanya, koral-koral yang brain coral, sejenis brain coral, kemudian sejenis tubipora. Tubipora dia akan muncul pada saat sendirinya. Dan di sini yang awalnya konfigurasi benuanya seperti ini, ada samudra Pantalas, kemudian ada Paleothetis, ada Gondwana. Di sini dia mulai menyebar lagi.
paleotetisnya semakin besar di sini. Paleotetis dia akan semakin membesar. Semakin menyempit. Artinya dari Middle Ordovician, dari Ordovician, dia di sini akan mulai menyempit. Gondwana, Laurentia, Kazakhstana, Baltika itu akan mulai menyempit dan menutup Paleotetis. Di sini dia mulai mengecil. Oke, kita beralih ke pertanyaan dari Pak Didit, nomor 2. Oke, bagaimana proses terjadinya migrasi kehidupan pada Paleozoikum? Dapat kalian jelaskan dengan kata kunci berikut. Yang pertama adalah turunnya muka air laut. Oke, turunnya muka air laut, kemudian organisme organisme dari tumbuhan laut dia harus beradaptasi, pada daratan. Oke, nantinya akan terbentuk evolusi tumbuhan daratan. Oke, ini terjadi semua awalnya pada pada Kingdom Plantae. Oke, migrasi kehidupan terjadi pada saat turunnya muka air laut. Dapat dipahami? Cukup gampang? Oke, oke mungkin di pause dulu apa ke toilet sebentar. Nah, oke. Sini kita akan gambarkan suatu ilustrasi sederhana di mana di sini awalnya muka air laut yang lama, ini muka air laut yang baru, muka air laut yang baru. Nah, yang awalnya di sini itu banyak sekali hewan-hewan laut yang saling mencari kompetisi makanan. Oke, ketika muka air laut turun, otomatis ruang akomodasinya atau ruang mencari makannya dia akan semakin mengecil. Yang dirugikan siapa? Tentunya yang dirugikan adalah hewan-hewan yang memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil. Sehingga mau tidak mau hewan-hewan yang berukuran tubuh sangat kecil ini dia akan bermigrasi keluar. Di sini hewan-hewan yang kecil ini dia akan bermigrasi keluar. Ini hewan-hewan ini umumnya ada pada famili Insecta. Dia akan mulai keluar dan di sini dia akan terjadi evolusi. Oke, Insecta akan berevolusi. Begitu juga dengan hewan-hewan lainnya. Oke, kemudian di sini akibat adanya akibat adanya migrasi tumbuhan tadi, tumbuhan mulai mengalami evolusi lagi, di mana di sini dia akan memiliki zat kayu atau yang kita sebut sebagai kambium. Kenapa dia memerlukan kambium? Karena dia tidak selalu berada di air. Dia memerlukan penyimpanan air, sehingga dia akan membentuk suatu penyimpanan air yang disebut sebagai zat kambium atau zat kayu. Oke, nah intinya dia memerlukan air. Oke, kemudian akibat adanya evolusi hewan daratan tadi, akibat adanya migrasi hewan daratan, mau karena insektanya keluar semua, hampir semuanya keluar, otomatis ikan-ikan tadi dia akan mulai keluar juga. Nah, ikan-ikan mulai keluar, dia akan membentuk suatu famili baru yang kita sebut sebagai amfibi. Seperti kadal purba ini, aku lupa namanya. Jadi dia ini keluar intinya dia ini keluarnya gara-gara ngikut, ngikut si insekta. Karena nggak mungkin dong dia kelaparan di lautan, insektanya keluar semua, jadi dia harus mau nggak mau dia ngikut ke luar ke daratan. Oke, dapat dipahami ya, cukup gampang. Kemudian kita akan beralih ke karbon. Oke, mengapa ini disebut zaman karbon? Trivianya saja, mengapa disebut zaman karbon? Karena di Eropa itu cukup banyak ditemukan lapisan batu bara yang cukup tebal. Oke, sehingga karena batu bara warna hitam disebut sebagai zaman karbon. Nah, apa sih penyebab tumbuhnya zaman karbon ini? Yang pertama adalah adanya iklim hangat. Iklim hangat ini dia akan memiliki tendensi udara yang cukup lembab. Oke, tahu ketika
apakah kalian tahu ketika udara cukup lembab, hal apa yang akan terjadi? Oke, tidak tahu ya. Oke, tahu, aku rasa tahu. Tentunya akan terjadi hujan yang cukup masif. Hujan yang masif. Oke. Hujan yang masif akan menyebabkan tumbuhan kayu tadi, dia produksinya semakin banyak. Makanya pada zaman karbon, kita bisa lihat sebuah lanskap di sini. Di sini banyak sekali tumbuhan berkayu yang tumbuh menjulang cukup tinggi pada lanskap ini. Banyak sekali tumbuhannya yang cukup tumbuh sangat tinggi. Oke. Sehingga lama-kelamaan akibat hujan masif, udara cukup lembab, di sini akan terbentuk suatu ekosistem ekosistem rawa yang cukup besar. Oke, sudah tahu arahnya kemana? Ekosistem rawa akan membentuk gambut, gambut akan membentuk batu bara. Dan juga tambahannya side side menunya adalah migas. Oke, gampang? Oke. Oke, lanjut. Akibat, oke, ada suatu saat, suatu kala di mana dia tidak tidak cukup lembab, dia cukup kering. Akibat cukup kering, akibatnya ketika akibat cukup kering, suatu iklim cukup kering, otomatis kan kalau kering itu kan cukup iklim kering, berarti kan dingin ya. Ketika dingin, es membeku, muka air laut turun. Ketika muka air laut turun, otomatis hewan-hewan amfibi ini dia harus beradaptasi. Yang mana hewan hewan amfibi ini kan dia memerlukan air, kelembapan. Nah, karena dia beradaptasi, lama-kelamaan dia akan membentuk suatu famili baru yang disebut sebagai reptile atau reptil. Reptil dia tidak memerlukan kelembapan yang cukup tinggi. Adaptasinya karena kelembapan. Oke. Cukup gampang dipahami ya. Oh ya, lupa konfigurasi benuanya. Di sini Paleothetis semakin sempit, sedangkan Gondwana dia mulai menuju ke selatan. Paleothetis intinya dia ditekan dari sini, ini juga ngekor. Yang Pangea, Siberia, Kazakhstan ini menekan ke selatan, Gondwana juga ikut-ikutan ngekor ke selatan. Jadi perubahannya tidak terlalu signifikan di Paleothetis. Oke, kita next saja. Oke, terakhir adalah adalah periode Permian, yang mana inti dari Perm ini akan terbentuk. Ini adalah awal pembentukan dari benua Pangea dan Samudra Tetis. Jadi di sini intinya nanti ini Gondwana dan benua-benua Siberia dan sebagainya ini, dia akan membentuk suatu benua baru yang kita sebut sebagai Pangea. Tapi di Permian ini dia belum terbentuk secara sempurna. Dan Paleotetis ini dia akan nanti menjadi samudra baru, Samudra Tetis. Oke, intinya seperti itu. Kemudian reptil yang tumbuh tadi dia akan berbentuk besar yang akan menjadi cikal bakal dinosaurus. Oke. Kemudian ciri khas dari perut ini adalah banyaknya dijumpai foraminifera besar. Foraminifera besar yang mana yang paling banyak ditemukan adalah genus Fusulina. Oke, terakhir, pada zaman Perm akan terjadi kepunahan massal yang sangat besar. Kepunahan massal ini menghapuskan 96% dari semua famili organisme hidup yang sudah terbentuk. Jadi akan dihapus 96% di Permian. Penyebabnya apa? Oke, penyebabnya adalah radiasi, radiasi matahari. Radiasi matahari berarti dia akan semakin panas pada saat akhir Permian. Oke, radiasi matahari ini kita akan bahas pada siklus 9 COVID lagi. Oke, oke, dapat dimengerti ya? Paham ya? Oke, oke. Intinya apa sih Paleozoikum itu? Dari tadi hanya membahas evolusi-evolusi. Oke, inti dari Paleozoikum itu adalah pembentukan Pangea.
cukup gampang pembentukan Pangea. Nah, lantas apa sih spesialnya Pangea? Dari Pangea ini nanti akan terjadi banyak hal. Adanya kontinen baru, kontinen baru, variasi climate baru, kemudian ada lagi spesies baru. Nah, semakin beradaptasi, maka nanti akan menjadi suatu, semakin adanya perubahan, nanti dia lama-lama akan semakin sempurna bentuk bumi ini. Dimana nanti akan menghasilkan pada zaman sekarang ini, akan menghasilkan bumi yang cocok ditinggali manusia. Semuanya nanti akan bermula dari Pangea. Oke, jadi intinya Paleozoikum adalah pembentukan Pangea dan evolusi-evolusi dari hewan-hewan tadi. Ya, mungkin kita tambah side dish-nya adalah plus evolusi organisme. Oke, gampang dipahami ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal dari Pak Didit. Oke, jelaskan bagaimana proses-proses yang menyebabkan kepunahan massal pada Paleozoikum. Oke, sudah dijelaskan di awal tadi, kepunahan, kepunahan massal. Intinya pertama disebutkan oleh tadi climate atau iklim. Oke, iklim akan berkorelasi dengan konfigurasi benua. Oke, oh jangan, ya nggak apa-apa. Nanti iklim dan konfigurasi benua akan menjadi suatu perubahan muka air laut. Air laut. Oke, muka air laut nanti akan menyebabkan kepunahan juga. Pada dia nanti muka air laut akan menghasilkan evolusi hewan itu. Oke, kemudian kepunahan lainnya adalah disebabkan oleh siklus Milankovitch. Yang tadi adanya ada radiasi, perubahan radiasi matahari. Kemudian adanya apa lagi ya? Tentunya faktor lainnya adalah meteor juga. Sebagainya. Oke. Lantas, intinya nanti kalian jelaskan ini kepunahan iklim benua radiasi dan meteor. Oke. Iklim dan benua akan berkorelasi dengan perubahan muka air laut. Perubahan muka air laut nanti akan menghasilkan adaptasi hewan. Dia tidak sepenuhnya punah, tapi dia akan ada beberapa yang survive dari perubahan muka air laut. Oke. Radiasi cukup mematikan, apalagi meteor dapat memusnahkan. Oke. Kemudian kaitannya dengan siklus alam seperti apa? Oh, sebentar. Siklus alam. Tadi kita lihat siklus. Dia akan berputar pada siklus ini saja. Siklus dingin, hangat. Dia akan berputar ke sini-sini aja siklusnya. Dingin, hangat, dingin, hangat. Oke. Penyebabnya apa? Ya benar, penyebabnya ini. Jadi kalian harus bisa membuat kata-kata yang mengkorelasikan siklus iklim dingin dan hangat. Dingin dan hangat disebabkan oleh apa? Faktornya tadi ada konfigurasi benua, benua yang bergerak, flat kontinen, kemudian iklim. Oke. Kemudian nanti siklusnya nanti kalian korelasikan aja gunakan dengan faktor-faktor ini. Oke. Cukup gampang dipahami ya teman-teman. Kata kuncinya ini saja nggak perlu jelasin panjang-panjang. Oke. Paham? Paham nggak? Yes. Oke, dah. Oke, kita beralih ke Mesozoikum. Kita akan beralih ke Triasik, ke zaman Triasik. Oke. Di Triasik yang awalnya Pangea terbentuk. Ya. Pangea itu yang ini ya, Pangea. Ini Pangea terbentuk. Dia akan mulai terpisah. Yang mana di sini kan ini kan nyatu ya benuanya ini nyatu, di sini nyatu. Tapi di sini bagian utara dia akan mulai rebel. Bagian utaranya akan mulai rebel di sini. Dia akan mulai bergerak ke arah utara. Dia akan mulai bergerak sana.
sehingga akan menghasilkan sambungan tetis yang cukup luas. Intinya itu, kemudian kenapa diberi nama Triasik? Bukan karena diberi nama Triasik. Triasik ini dicirikan adanya tiga buah spesies yang ditemukan oleh geologis Jerman. Spesies tersebut adanya namanya par, ada bunter, ada muscle chalk, apa jelasin ya? Ada ini tahu gitu. Keuper, kayak apa ya, teman-teman. Sekarang dia yang karya. Kemudian, oke. Yang mana bunker ini dia merupakan sedimen non-marine. Sedimen non-marine yang berwarna merah. Sedimen non-marine yang berwarna merah apa? Rijang kan? Jadi dia akan membentuk pembatuan rijang. Karena rijang itu kan non-marine sebenarnya. Marine itu kan karbonatan. Oke, non-marine, rijang. Kemudian muscle chalk, muscle calc. Muscle calc itu dia batuan marine. Marine contohnya apa? Adanya adanya batu gamping, batu gamping, batu pasir, dan batu lanau. Contohnya seperti itu. Kemudian Keuper itu dia dia itu hampir-hampir mirip dengan bunter non-marine, tapi dia tidak berwarna merah. Dapat kita anggap sebagai contohnya adalah batu marine yang tidak berwarna merah apa? Lempung. Adanya batu lempung. Adanya batu lempung. Oke. Kemudian pada Triasik ini, reptil tadi berevolusi dan akan menjadi dinosaurus. Dinosaurus yang ini terbagi menjadi dua, dia menyerupai unggas, kemudian ada yang menyerupai reptil. Contoh dari unggas seperti kalau yang suka dinosaurus pasti tahu Stegosaurus. Stegosaurus yang membentuk reptil seperti Tyrannosaurus. Oke. Kemudian first mammal yang muncul pertama kali adalah namanya Rodentia. Rodentia ini adalah hewan pengerat. Bahasa gampangnya nenek moyang tikus. Oke, gampang? Oke, dalam waktu ini soal Pak Indra Novian, bagaimana kondisi Indonesia pada saat Trias dilihat dari perkembangan flora dan fauna yang ditemukan dalam batuan? Oke, kita beralih ke sini. Seperti yang kita ketahui, ini namanya adalah Spasies Jerman. Oke. Posisi Jerman di mana? Posisi Jerman di sini. Ini Jerman. Jerman di sini. Oke. Artinya kan Jerman itu daratan. Makanya dia akan ya mungkin ini karena ya bukan mungkin sih. Karena dia daratan, dia akan tersingkap ke sini. Karena yang mana awalnya dia marine non marine, berarti kan non marine ya, non marine marine, dia akan tersingkap ke daratan. Berarti kan menandakan lingkungan penggendapan Jerman ini paling ini kan namanya laut dangkal, laut dangkal, daratan, transisi. Oke, mohon maaf, ini bukan Rijang ya, mohon maaf aku salah. Ini bukan Rijang, tapi ini sejenis batu pasir yang teroksidasi, sehingga dia akan mengandung Fe. Ini juga seperti batu lempung. Jadi mohon maaf, ini bukan Rijang ya, salah tadi bentuknya.
Jadi menandakan bahwa Jerman ini memiliki lingkungan seperti laut dangkal, daratan, dan posisi. Sedangkan posisi Indonesia pada saat Trias, di mana posisi Indonesia kan ada di sini, sekitar sini posisi Indonesia. Ini adalah posisi Indonesia. Oke. Menandakan bahwa dari konfigurasi ini saja kita bisa tahu bahwa posisi Indonesia ada di laut dangkal, dangkal dalam paling banter ke transisi tidak sampai, berarti laut dangkal hingga laut dalam. Oke, ya kan? Nah, jika kita kaitkan dengan flora dan fauna yang ditemukan, nantinya kita akan mengenali beberapa dua tipe endapan yang ditemukan di Indonesia, yaitu endapan bagian barat dan endapan di bagian timur Indonesia. Endapan bagian barat ada di Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan di timur, paling jelas itu ada di Pulau, Pulau apa? Timor. Ya, Pulau Timur ya, Pulau Timur. Pulau Timur yang berbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste. Nah, endapan ditemukan di sini. Yang mana karena bagian barat ini dia merupakan bagian dari Eurasia, cikal bakal Eurasia, berarti dia mengindikasikan adanya lingkungan yang mendekati daratan. Nah, makanya di bagian barat akan ditemukan banyaknya endapan batu gamping. Dan fauna batu gamping apa saja? Banyak yang ditemukan seperti koral, kemudian adanya apa hewan-hewan di laut dangkal, adanya seperti asteroidea, bintang laut, kemudian adanya siput laut dan sebagainya, atau gastropoda dan sebagainya. Oke. Sedangkan pada bagian timur, endapan yang dijumpai umumnya berupa batuan sedimen marine, seperti batu pasir dan batu lano karbonata. Contoh flora dan fauna yang ditemukan adalah banyakkan fauna yang ditemukan adalah seperti contohnya cephalopoda, kemudian bivalvia. Bivalvia itu adalah sejenis kerang-kerangan laut dalam yang kayak di SpongeBob. Dia kerang-kerang yang terbang pagi-pagi kayak burung, bivalvia. Dan kemudian adanya organisme laut dalam seperti apa ya? Seperti sejenis cacing laut dan sebagainya. Jadi dia mengindikasikan fauna-fauna laut dalam. Ini bisa kalian cari. Nah, di sini ini banyak paper dari Google, dari open source yang bisa kalian lihat. Yang mana dari paper tersebut bisa kalian lihat apa saja nama informasinya. Bisa kalian lihat dari paper yang ada di Google, di open source. Gampang dipahami? Gampang. Logikanya yang paling gampang, Sumatera di sini Sumatera, dia lebih dekat ke cikal bakal Eurasia, Gondwana, sedangkan Timor di sini, di Laut Dalam. Gampangnya seperti itu. Oke, kita beralih ke zaman Jurassic. Yang mana pada saat zaman Jurassic ini, yang awalnya Pangea berpisah sedikit, di sini gara-gara ini semakin ke utara, yang ini yang bagian si cikal bakal Korea dan Southeast Asia ini dia mulai memisah. Di sini Pangea justru malah semakin memadat, yang akan menghasilkan dataran yang sangat luas yang menjulang dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, pada bagian tengah-tengah daratan ini akan terbentuk suatu gurun. Nah, inilah perfect disebut sebagai grill Pangea. Dinosaurus nanti akan hidup di
kebanyakan gurun-gurun ini. Oke. Lantas itu adalah Pangea. Kemudian di sini ciri khas dari Jurassic adalah adanya endapan evaporit. Endapan evaporit terbentuk akibat adanya pemekaran dasar samudra di sini. Dasar samudra akan mekar sehingga akibat pemekaran tersebut mineral-mineral yang ada pada dalam bumi dia akan keluar. Salah satunya adalah mineral-mineral evaporit. Dan maka yang mana di sini dia nanti akan menghasilkan endapan evaporit. Contohnya endapan evaporit apa? Alit, kemudian ada gypsum dan sebagainya. Kemudian kita akan mengetahui pada Jurassic, pada Jurassic Park, reptil ini sangat mendominasi daratan. Dimana kita sebut sebagai dinosaurus. Kemudian pada saat zaman Jurassic akan muncul Angiospermae. Apa itu Angiospermae? Angiospermae adalah tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga apa? Gimana bedanya dengan Gymnospermae? Angiospermae dia akan menghasilkan serbuk sari. Dia akan menghasilkan serbuk sari untuk bereproduksi. Oke. Kemudian akan muncul juga nanoplankton yang pertama kali. Fosfokuren nanoplankton itu dari Jurassic. Oke, gampang dipahami ya. Intinya itu saja, nggak terlalu sulit. Oke, terakhir Cretaceous. Terakhir. Oke, kenapa disebut sebagai ini Cretaceous itu adalah zaman kapur. Mengapa disebut sebagai Cretaceous? Karena di Inggris ini dijumpai lapisan kapur yang sangat tebal. Bayangin ini sekitar berapa? Ada sekitar mungkin ketebalannya mungkin ini sekitar 20 meteran setinggi gedung SGLC. Endapan kapur seperti ini. Kapur. Lantas kalau dia kan ini kan seperti batu pasir ya, batu pasir karbonatan. Mungkin ini akan ditanyakan di soal Pak Akmal atau dan dosen lainnya, Pak Indra. Bedanya chalk dengan calcareous, calcareous sandstone atau siltstone. Ini bahasa bahasa gampangnya batu pasir karbonatan atau batu walana karbonatan. Apa bedanya chalk dengan calcareous sandstone atau siltstone? Oke, bedanya adalah komposisinya. Kalau chalk ini nearly 100% dia adalah skeletal fragment. Apa? Skeletal fragment dari organisme-organisme. Hampir 100%. Sedangkan si si Calcareous dia tidak 100% skeletal fragment. Dia ada juga bagian-bagian non-organiknya seperti adanya volcanic volcanic ash dan sebagainya atau sedimen. Oke. Kemudian pada saat Cretaceous ini mulai terjadi orogenesa yang dapat kita kenal seperti orogenesa alpin, orogenesa Himalaya, kemudian orogenesa yang di orogenesa Laramide, Laramide. Alpin Eropa, Himalaya India, Cina, Laramide Amerika. Orogenesa akan menghasilkan apa? Gunungan. Oke. Terakhir, Cretaceous terjadi kepunahan massal. Teori yang paling banyak berkembang adalah kepunahan massalnya adalah karena
Meteor. Bukti adanya meteor dapat kita lihat pada Teluk Meksiko. Jadi kalau kalian buka Google Earth, lihat benua Amerika Utara, di timurnya Meksiko itu ada teluk seperti krater krater dari suatu kawah bekas hantaman meteor. Faktor lainnya apa? Side menunya adalah vulkanisme. Mungkin ada link. Oke, side menu yang paling spesial, yang paling unik adalah akibat, dan tahu apa? Akibat bersin. Iya, atau dinosaur flu. Kenapa ada dinosaur flu? Ini sebuah hipotesis karena banyaknya tumbuhan angiospermae yang berkembang pada saat Kretasius. Sehingga menyebabkan yang awalnya dia gymnospermae, dia hanya cukup membelah diri, sedangkan angiospermae dia akan menyebarkan serbuk sari ke seluruh dunia. Bayangkan saja, kamu orang Indonesia, kamu pergi ke Jepang pada saat musim semi. Musim semi itu tingkat pollen itu sangat tinggi. Kamu bisa demam, bukan demam, kamu bisa terkena flu sampai dalam waktu sebulan bersin-bersin terus. Bayangkan, ini adalah dinosaurus yang belum bersin. Ketika kamu bersin saja manusia, itu mata kamu hampir rasanya kayak mau keluar. Bayangin dinosaurus sebesar itu bersinnya seperti apa? Apa enggak hancur lama-lama rapuh badannya seperti itu gara-gara bersin. Jadi penyebab penurunan massal yang paling unik adalah adanya dinosaur flu. Bersin-bersinnya dinosaurus. Oke, oke. Ini sudah selesai. Terakhir ini penyebab penurunan massal sudah dijelaskan tadi ada di slide awal. Oke, lantas ketika terjadi kepunahan, oke, ketika terjadi kepunahan, apa yang menyebabkan mereka bertahan? Oke. Ada tiga buah syarat suatu organisme dapat bertahan dari kepunahan. Yang pertama, dia harus memiliki alat gerak, baik itu aktif atau pasif. Yang kedua, seandainya dia punya alat gerak aktif atau pasif, dia harus bisa berpindah tempat. Oke. Seandainya dia udah punya alat gerak, dia bisa berpindah tempat, tapi tubuhnya tidak bisa menahan adaptasi dengan iklim yang baru, ya sama saja bohong. Dia tidak akan beradaptasi, dia tidak akan bertahan, survive. Oleh sebab itu, faktor ketiga adalah dia harus bisa beradaptasi dengan kondisi baru. Ini adalah tiga syarat suatu organisme dapat bertahan dari. Oke, mari kita buat sebuah checklist. Oke, apakah manusia punya alat gerak aktif atau pasif? Manusia punya. Apakah manusia bisa berpindah tempat? Oke, manusia punya. Lantas, apakah kita bisa beradaptasi dengan kondisi baru? Ini yang menjadi pertanyaan. Kamu orang, kamu orang Wonosobo dari Dieng. Kamu pindah ke Medan. Kamu akan bisa beradaptasi di Medan dengan cuaca panas. Perlu waktu seminggu. Bayangkan ini adalah perubahan iklim, iklim global yang memakan waktu ratusan hingga ribuan tahun. Apakah kamu dapat survive? Tentunya tidak. Kemungkinan kita survive adalah sedikit, sehingga kita memerlukan perlu adaptasi untuk bisa survive dari kita. Oke, lantas kita akan membicarakan tentang paleoclimate. Oke, tadi penyebab kepunahan salah satunya paling utama adalah paleoclimate atau iklim perubahan. Perubahan iklim perubahan. Oke. Jadi apa sih penyebab paleoclimate? Pertama kita perlu memahami, sorry, maaf.
Tidak, dia seperti itu. Apa sih yang menyebabkan perubahan iklim? Oke, menurut Rudiman tahun 2014, perubahan iklim disebabkan oleh pertama adalah tektonik. Tektonik memiliki skala waktu jutaan tahun. Kemudian yang kedua adalah perubahan rotasi bumi terhadap matahari. Oke. Iya benar, ini revolusi. Revolusi. Dia memerlukan waktu kurang lebih 100.000 tahun. Kemudian, kemudian adalah perubahan radiasi matahari. Perubahan radiasi akan berkaitan dengan revolusi dan eksentrisitas dari rotasi bumi. Ini akan memakan waktu kurang lebih 40.000 tahun. Oke. Terakhir adalah faktor antropogen. Ini akan menyebabkan polusi dan sebagainya. Ini kurang lebih dapat sekitar puluhan tahun. Oke. Lantas dalam geologi, yang perlu kita pelajari adalah tiga faktor ini. Tektonik, perubahan rotasi, dan perubahan radiasi matahari. Di sini, tektonik kita sudah tahu. Kalian kan sudah mengerti bahwa ketika ada penutupan benua, siklus konveksi suhu di lautan tidak akan stabil. Sehingga ketika benua tertutup akan terjadi iklim yang dingin. Tetapi ketika benua terbuka, dia akan menghasilkan siklus konveksi yang cukup hangat akibat air laut dapat mendistribusikan panasnya secara global. Oke. Sekarang kita beralih ke rotasi bumi dan radiasi matahari. Di sini kita akan mengenal namanya siklus 9 Hz. Nah, oke, pertama adalah revolusi. Apa itu revolusi? Jadi bumi itu dia akan tunggu dulu. Bumi itu dia akan mengelilingi matahari dalam suatu bentuk bidang datar, yaitu elips atau lingkaran. Elips atau lingkaran. Jadi perubahan ini bumi, dia akan berubah setiap 100.000 tahun sekali. Sehingga ketika kita berada pada posisi paling dekat, iklim akan cenderung, kita pada posisi yang jauh, iklim akan cenderung. Ini disebut sebagai revolution. Kemudian, yang kedua adalah tilting, tilting dari bumi. Seperti yang kita ketahui, bumi itu dia berotasi terhadap matahari, dia akan miring sebesar sebesar berapa yang sebelumnya? Ada yang tahu? Oke, benar. 23,5 derajat. Bahkan orang yang bukan geologi saja tahu. Jelas. Oke, nah, ketika ketika tilting ini setiap ini bukan ini ya, sorry. Jadi tilting itu siap dia tilting, dia akan terjadi pada rentang waktu sekitar 40.000 tahun sekali. Nah, di sini dia akan memiliki sudut yang lebih besar. Sudutnya akan di atas 23,5 derajat. Intinya, ketika tiltingnya kecil, dia akan dingin. Tiltingnya besar, dia akan hangat.
Oke, gampang kan? Terakhir ini terakhir ini maaf ya ini bukan X ini tapi ini tilting. Ini tilting. Oke. Eccentricity itu dia revolusi sebenarnya. Oke, yang terakhir adalah aku lupa ya namanya. Aku namanya lupa tapi intinya seperti ini. Bumi itu dia akan bobbling. Bobbling itu dia akan agak kayak apa ya? Kayak bergeser ke sini, bergeser ke sini. Jadi dia akan berubah-ubah bobbling itu. Nah, bobbling ini semakin dia misalkan matahari di sini, misalkan matahari di sini. Jadi misalkan dia semakin mendekat ke matahari, semakin mendekat ke matahari, otomatis kutub utara akan lebih hangat, hangat. Jika dia bergerak mendekati matahari. Tapi ketika dia bobbling menjauhi matahari, kutub utaranya dia akan semakin dingin. Sedangkan kutub selatannya dia akan semakin hangat. Gitu. Nah, ketiga inilah faktor yang menyebabkan perubahan iklim. Salah satunya adalah perubahan rotasi bumi dan radiasi matahari. Radiasi bagaimana menaikkannya? Berarti kalau dia semakin dekat kan radiasinya semakin besar. Dan jika jauh radiasinya semakin kecil. Seperti itu. Kemudian terakhir soal dari Pak Didin. Pertanyaannya, apakah masa sekarang ini sudah memasuki pemanasan global? Oke, oke. Kita tahu film Ice Age. Film Ice Age yang keberapa itu bumi sudah mulai mencair, es sudah mulai mencair. Kalau nggak salah Ice Age yang ketiga, ketika judulnya Dawn of the Dinosaur. Oke. Ini terjadi ketika ketika es mulai mencair. Nah, Ice Age itu puncak puncak pencairan terjadi kurang lebih kalau tidak salah itu 12.000 tahun yang lalu. Ini adalah puncak pencairan es. Oke. Oke, lantas ini baru kurun waktunya 12.000 tahun yang lalu. 12.000 tahun yang lalu. Sedangkan perubahan iklim itu minimal, bentar, perubahan iklim minimal dia akan memakan waktu minimal ya. Minimal karena gimana ya? Oke, kurang dari sama dengan kita anggap saja 100.000 tahun. Ini lebih dari kan? Harusnya lebih dari kan nih? Lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Oke, ingat ya, 100.000 ini adalah puncak puncak iklim dingin menuju hangat. Oke, kita pakai kata-kata hangat karena kalau kita pakai kata-kata panas itu analoginya neraka. Oke, bumi itu hangat. Bumi itu bukan neraka. Jadi mungkin kalau ketika sudah kiamat nanti bumi akan menjadi neraka. Baru kita dapat menggunakan kata panas. Oke, dapat dipahami? Oke, ini 100.000 tahun itu puncaknya puncak dingin. Kalau gambar grafik oleh climate, puncak dingin menuju puncak panas. Oke, kalau kita gambar grafik paleoclimate, kalau kalian lihat dari paper-paper, ini puncak dingin. Ini puncak dingin itu biasanya di bawah, kemudian puncak hangat ini 100.000 tahun. Kita baru 12.000 tahun. Berarti kita kan belum mencapai pemanasan global yang sebenarnya. Nah, jawaban dari pertanyaan ini adalah apakah kita sudah memasuki fase pemanasan global? Jawabannya fasenya benar, kita sudah masuki fase pemanasan. Tapi apakah lantas kita disebut sebagai apakah dapat kita sebut sebagai
apa namanya, kita pada fase, kita berada pada fase, bukan fase sih, kita berada pada iklim hangat, kita belum dapat menyebut sebagai iklim hangat. Kita dapat menyebutnya sebagai, lebih tepatnya bukan iklim sih, fase sih, fase. Kita lebih tepatnya menyebutnya sebagai fase interglasial. Artinya fase di mana suatu semua es di bumi ini dia akan mencair, mulai dalam proses pencairan. Sebenarnya fase pemanasan sama dengan fase interglasial, tapi lebih masuk akal jika kita sebut sebagai interglasial. Karena fase pemanasan itu lebih cocok disebut ketika kalian mengambil tren yang ini, garis yang ini. Ini baru disebut sebagai fase pemanasan. Tapi di sini kita bisa menyebutnya sebagai fase interglasial. Ini. Di sini kita bisa menyebut sebagai interglasial. Jadi jawabannya seperti itu. Jawabannya untuk kalian sebut sebagai ya, tapi lebih cocok disebut sebagai fase interglasial karena dalam proses pencairan. Dan apakah program perdagangan karbon akan dapat mengurangi pemanasan global tersebut? Jawabannya tidak. Ini ya, nih kita pakai tinta warna warna hijau saja. Mengurangi pemanasan. Oke, secara harfiah bisa bisa mengurangi pemanasan, tapi tidak bisa mengurangi apa namanya, tidak bisa mencegah fase pemanasan. Jadi dapat kita sebut sebagai, kalau aku lebih cocoknya menyebut sebagai dia tidak bisa mengurangi. Dia hanya bisa menghambat laju, bukan mengurangi. Karena dia akan memanas. Kita sedang di interglasial. Kodratnya es itu akan mencair, tidak akan kembali seperti es lagi, tidak akan bertambah. Dia akan tetap lajunya akan memanas. Jadi perdagangan karbon hanya bisa hanya bisa menghambat, tidak bisa mengurangi. Oke, bagaimanapun juga kalian para climate ranger yang demo-demo di depan gedung DPR, di depan gedung BNI, masalah-masalah climate, kalian tidak akan bisa mengurangi pemanasan. Kalian hanya bisa memperlambat, karena kita semua akan punah manusia. Oke? Jadi jawabannya seperti itu. Hingga saat ini, pertanyaan telah berakhir. Ada pertanyaan? Ada. Oke, bacain lagi, Pak. Kayaknya. Ya, boleh. Oke. Sebutkan siapa yang bertanya. Oke, perkenalkan nama saya Desya Nawardi Putra dari Biologi 22. Jadi saya Mas, ini saya dapat UTS Biologi Sejarah tahun 2012. Ini ada pertanyaan, ada beberapa dari Pak Didi. Yang pertama itu penyebab glasiasi Proterozoikum, Mas. Oke, gasiasi, Proterozoikum. Otero, Terus itu. Kemudian penyebab migrasi organisme laut ke darat. migrasi organisme. Darat. Dan dia itu di apa? Oke, terus Apakah mungkin migrasi itu sebaliknya? Jadi dari laut ke darat. darat ke laut. Kah mungkin darat ke laut. Oke, Terus selanjutnya penyebab glasiasi greenhouse. Dan tadi yang migrasi ini tuh satu tahun penyebab glasiasi. greenhouse. Terus soal Pak Indra, Oke. komponen biologi sejarah. Ya, Iya, iya, masih iya. pengantar Mas. Komponen geologi sejarah. Ya, sama beda fixism sama mobilism. Ini mindset. Fixism. Francis. Ada lagi banyak. Ya, Desain, desain. Kita tahun lalu ya. Tidak apa apa-apa. sih? Oke, ini sudah ada jawabannya.
Oke, terima kasih Desen. Pertanyaan yang sangat baik. Tapi sebenarnya ini sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Oke, penyebab glasiasi Proterozoikum. Oke, kita mengetahui di Proterozoikum tadi ada namanya snowball earth. Oke. Snowball earth disebabkan, bentar, bentar ya. Snowball earth itu disebabkan adanya iklim yang sangat dingin. Oke. Saking dinginnya, satu bumi akan tertutupi oleh es yang sangat tebal. Lantas apa penyebab munculnya es tersebut? Munculnya es tersebut pertama karena dapat kita ketahui tadi adanya faktor dari pembentukan atmosfer. Kemudian tingginya tingginya oksigen, sehingga kenapa tingginya oksigen? Karena oksigen ini dia tidak akan menyebabkan greenhouse gas. Penyebab greenhouse gas adalah CO2, karbon dioksida dari vulkanisme. Mengapa karbon dioksida dapat mempercepat pemanasan? Karena dia akan membuat membuat daya kalor daya kalor jenis dari tanah atau dari batuan bumi ini dia akan semakin tinggi sehingga dia akan lebih menyerap panas. Itu penyebab dari greenhouse gas sebenarnya. Kemudian tadi ada lagi apa? Adanya adanya apa namanya? Kemunculan air. Jadi pada saat proterozoik ini satu bumi itu akan terjadi the great flooding, the great flood. Seperti kisah Nabi Nuh. Jadi satu bumi dia akan terendam oleh air akibat adanya tadi oksigen, air. Oke, air datangnya dari mana? Dari outgassing tadi sama seperti itu juga. Hidrogen, oksigen akan lepas dari batuan. Nah, saking banyaknya air, suhu dingin, ya air akan membeku seperti kita memasukkan baskom air ke dalam freezer. Oke, gampangnya seperti itu, Stumble Earth. Ininya dia akan berkaitan. Tapi ini mungkin bisa kalian cek lagi penyebab detailnya mengapa terjadinya snowball Earth. Tapi dia akan tidak jauh-jauh berkorelasi dengan tiga faktor. Penyebab migrasi laut ke darat sudah dijelaskan. Cek slide sebelumnya. Oke, apakah mungkin dari darat ke laut? Oke, pertanyaannya sangat bagus. Apakah mungkin dari darat ke laut? Pertanyaan logika juga. Oke. Seperti yang kita ketahui, ini cukup cukup apa namanya mengunggah menyebabkan kalian akan berpikir di ruang ujian akan mengandai-ngandai. Oke, kita ambil contohnya evolusi paus. Paus itu dia berasal dari hewan pengerap, rodentia. Mengapa dia pindah ke air? Pindah ke air karena dia tidak bisa bersaing, tidak bisa berkompetisi. Jadi jawabannya sangat sederhana. Dia tidak bisa berkompetisi di daratan. Apakah karena ukurannya yang sangat mungil, dia akan menjadi predator terus, menjadi apa namanya mangsa terus, ataukah mungkin dia memang tidak bisa mengimbangi adaptasi hewan-hewan lainnya sehingga dia tidak bisa berkompetisi. Makanya dia pindah ke air seperti itu. Jawabannya cukup sederhana, tidak bisa berkompetisi. Karena migrasi organisme tadi seperti yang dijelaskan itu karena dia kompetisi kuncinya. Dia tidak bisa berkompetisi kecuali tumbuhan. Karena dia tidak bisa bergerak. Mau tidak mau dia harus beradaptasi pada lingkungan yang ditinggalin. Oke. Penyebab glasiasi greenhouse. Ini soalnya yang itu lah. Itu doang ya. Nah, nanti aku masih kurang tahu ya greenhouse glaciation of greenhouse ini seperti apa. Karena yang seperti diketahui ini sering kita ketahui ya greenhouse itu dia
bumi dia lebih cenderung menyerap panas, dan mengapa bisa terjadi glasiasi? Kalau aku, jawabanku ini akan kukaitkan dengan siklus Milankovitch. Akan ada bagian bumi yang tidak terpengaruh oleh perubahan iklim. Oke, contohnya seperti sekarang ini, Kutub Selatan. Kita ini kan sekarang ada pada fase greenhouse gas akibat efek rumah kaca yang diakibatkan oleh polusi. Sedangkan yang mencair hanya bagian utara, kutub utara, sedangkan kutub selatan tidak terlalu masif mencairnya. Oke, seperti itu. Nah, karena disebutkan siklus Milankovitch tadi, akibat proses tilting. Ini kutub utara, ini north, ini south. Bagaimanapun dia juga, apa namanya, bagaimanapun dia berputar, kutub selatan ini dia posisinya akan lebih jauh dari matahari, sehingga dia tidak akan terpengaruh meskipun dalam proses greenhouse. Oke. Jawabanku seperti itu, karena aku masih agak bingung juga ya dengan greenhouse, tapi aku akan memberikan jawaban seperti ini. Kemudian komponen geologi sejarah. Oke, komponennya adalah skala ruang dan waktu. Sudah dijelaskan, ruang dan waktu. Ya kan? Iya. Ya, oke. Skala ruang dan waktu. Anggap saja, bayangin kolom stratigrafi. Oke. Kemudian fixism versus mobilism. Ini hanya perbedaan paradigma pemikiran-pemikiran dari filsuf. Fixism itu dia artinya semua hal itu akan tetap diam pada tempatnya. Nah, contohnya seperti ini. Kita anggap semua benua itu dia diam pada tempatnya. Jadi yang menyebabkan perubahan iklim adalah siklus Milankovitch. Seperti itu fixism. Sehingga perubahan iklim hanya terfokus disebabkan oleh siklus Milankovitch. Dia trennya akan hampir sama terus dari waktu ke waktu. Oke, sedangkan mobilism ini adalah sebuah pemahaman yang mana semua lokasi itu dia akan bersifat mobile, bersifat berpindah. Nah, misalnya kita anggap seperti analoginya perubahan iklim, tadi tadi kita di fixism menganggap hanya siklus Milankovitch. Sedangkan di mobilism kita akan apa namanya mengaitkan dengan proses tektonik. Sehingga perubahan iklim itu dia akan bersifat random. Jadi perubahan iklim itu tidak tidak bersifat apa namanya konstan seperti itu terus panas dingin. Panasnya misalkan 50 tahun, dinginnya 50 tahun. Tidak akan seperti itu. Karena ada tektonisme mobilisme, iklim ini dia akan lebih random, lebih acak. Jadi misalkan panasnya 100.000 tahun, dinginnya hanya 10.000 tahun. Besoknya lagi panasnya hanya sekitar 150.000 tahun. Dinginnya lebih panjang, dapat mungkin 1 juta tahun. Jadi seperti itu mobilisme dan fikisme. Contohnya, jadi ini fikisme itu sebuah pemikiran diam pada tempatnya, sedangkan mobilisme dia berani keluar dari zona nyamannya. Apakah Desan cukup jelas? Desan bisa cek sound? Aman, Mas. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Berarti kan kalau tidak apa yang terjadi makanya bisa masuk mobilisme. Oh, ini ada pertanyaan lagi, Mas. Chat aku pribadi. Stegosaurus tuh dia unggas ya, Mas? Oke, nah oke. Sayangnya, sayangnya saya bukan orang arkeologi dan geologi. Ntar ya, ntar. Kita tambah dulu. Oke.
Bentar ya. Iya itu ini sebab itu. Terus bentar. Tapi mirip. Saya yang kita makan saya ya. Ini sih. Saya gitu preket ya. Bentar. Oh, oke. Aku ini sebenarnya tadi barusan baca dari bukunya Pak Wartono Raharjo berjudul Bumi Sepanjang Waktu oleh Raharjo. Raharjo tahun sekitar 1995. Ini buku keluaran Teknik Geologi UGM sendiri. Jadi jadi pada Pak Pak Ton menjelaskan bahwa aku juga kurang paham ya, tapi kalau di buku ini dijelaskan bahwa pada periode Jurassik akan berkembang dua buah organisme reptil. Yang pertama bernama Ornithischian. Yang kedua adalah Saurisian. Oke. Ornithischian ini dia lebih mirip dia akan menjadi cikal bakal hewan unggas. Lebih mirip hewan unggas, dia lebih mirip unggas. Nah, Saurisian dia akan lebih mirip ke reptil. Nah, yang membedakan apa? Perbedaannya, perbedaannya terletak dari kerangka tulang panggul. Kerangka tulang panggul. Jadi contoh Ornithischian ini seperti Ankylosaurus, kemudian Stegosaurus. Kalau Saurisian seperti Brontosaurus dan T-Rex. Oke. Mungkin kalian kalau kalian melihat penjelasan di YouTube, kalau iseng sebenarnya T-Rex itu bukan bukan nenek moyangnya ayam, tapi dia hanya memiliki kerabatan dekat dengan ayam, tapi dia bukan nenek moyangnya ayam. Lebih tepat kepada sepupu jauhnya dari ayam. Karena mereka ini kan sama-sama dari reptil. Nah, jadi yang membedakan ini adalah kerangka tulang panggul, yang mana unggas itu kalau kalian makan ayam, bagian dada ayam itu dia ada semacam tulang yang kayak gini, nonjol gini. Ini dada ayam kayak gini. Dia ada tulang yang menonjol seperti ini. Jadi ada kerangka yang membedakan antara si unggas dengan reptil. Sedangkan reptil tidak ada seperti ini. Reptil itu cukup sederhana seperti ini. Ini kan. Sedangkan si ini dia akan ada bagian yang tajam di sininya. Bagian yang seperti ini. Rangkanya akan seperti ini. Nah, jadi di sini dia punya kayak kerangka seperti unggas, ornithischian. Sedangkan saurisian dia akan seperti ini. Perbedaannya seperti itu. Apakah dapat menjawab? Namanya siapa? Nanti dulu. Tadi apa? Nanti dulu Muhammad Akbar. Ading. Namanya Ading. Oke, ada pertanyaan lagi, kawan? Ya, tapi cuma Oke. Sudah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ada lagi nggak pertanyaan? dapur ya. Oke. Ankylosaurus itu dia seperti ini. Dia ada semacam gada di ekornya. Kalau kalian sering sering baca-baca
Itu bukan dinosaurus. Ada di Pokemon. Nah, sedangkan Stegosaurus ini Ankylosaurus. Oh, Oh, ini Ankylosaurus. Sedangkan Stegosaurus dia yang seperti ini. Nah, untung dulu sering baca buku dinosaurus. Stegosaurus yang kayak gini. Ini Stegosaurus. Nah, kan bedanya nampak kan? Kelihatan dia memiliki leher yang tidak tegak. Dia memiliki leher yang condong ke depan. Sedangkan Brontosaurus dia seperti ini, Brontosaurus. Karena kerangka tulang panggulnya, dia akan cenderung kalau kita lihat morfologinya dia lehernya akan tegak. Brontosaurus. Oke, ini T-Rex. dinosaurus. Ini. Oke, dapat dipahami teman-teman? Sudah kan? Pertanyaan lagi. Wow. Kemarin itu Pak Didi tuh menjelasin lama banget tentang hubungan antara perkembangan kadar oksigen sama tumbuhan. Itu sebenarnya ada hubungannya atau enggak? Oh iya, tadi sebenarnya sudah dijelaskan Ya. bahwa oke, lantas hubungan kadar oksigen dengan volume oksigen. Jadi kan ada dua faktor ya nih. Ada tiga buah faktor oksigen. Oksigen datang dari mana? Pertama adalah meteor atau komet. Meteor komet ini dia akan membawa, dia berupa batu, tapi batunya itu diselubungi oleh es, sehingga itu akan menjadi cikal awal bakal dari hujan di bumi ini. Kedua, ketika hujan terus-menerus gara-gara meteor datang, awan akan tertutup. Oke, mulai dingin, suhu bumi mulai dingin. Batuan-batuan yang panas tadi dia akan mulai mendingin. Kita anggap kita punya suatu arang, misalkan kita makan di angkringan ya, kita ambil arangnya. Arangnya kita ambil, kita siram pakai es teh. Otomatis kan akan berasap. Sama seperti itu, batuan yang panas tiba-tiba dingin, dia akan outgassing. Dia akan melepaskan panas beserta dengan partikel-partikel mineral yang dikandungnya. Outgassing dia akan melepaskan oksigen. Nah, apalagi nitrogen dan sebagainya. Oke, akibat outgassing tadi, nah teori Pak Didit, komet itu membawa sebagian kecil protein, protein atau DNA. Ini teorinya Pak Didit. Dan komet itu membawa sebagian kecil protein atau rantai karbon ya. Ya, protein atau DNA. DNA dari mikroorganisme atau apa. Yang penting dia rantai karbon. Nah, dari komet ini, yang mana dia outgassing, air ada, dia akan mulai beradaptasi sehingga dia akan bisa berfotosintesis. Ini dilakukan oleh organisme algae atau aerobik bakteria. Oke, semakin ke bawah, oksigen semakin banyak. Aman? Ah, bisa. Aman. Cuma kemarin tuh kalau saya ingat tuh bisa jelasin apakah sebenarnya tumbuhan itu tuh yang ngasilin oksigen sehingga sama itu kalau sebelum tumbuhan itu oksigen itu nggak ada. Oh ya, berarti berarti kita akan fokus kepada Ya, faktor sama. meteor dan outgassing. Meteor membawa air, outgassing melepaskan OH dan nitrogen. Tapi fotosintesis itu yang menyebabkan oksigen itu langsung. Fotosintesis belakangan. Tapi itu ada lagi nggak? Udah. Sudah? Oke teman-teman, sudah kan? Nanti ini akan dikirim oleh Salman. Itu yang berarti kita ruangan.
Jadi intinya besok ujian pakai logika-logika liar saja. Ya dia paling juga lah pas itu kalau saya Oke, mas sendirinya. guys, sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata atau menyakiti. Demikian dari saya, terima kasih. Oke. Masih mas. Makasih Mas. Terima kasih, Mas. Makasih Mas. Makasih Mas.